kelompok 4 ingin melakukan wawancara saat di KMI Expo dengan tema Smart Agriculture. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Sakina Keisha Irinda dengan NPM 0080. Saya Debbie Stianingsih dengan NPM 0064. Saya Siti Fathia Rahma dengan NPM 0050. Saya Hisamido Sofira dengan NPM 0075. Saya Lisya Lestari dengan NPM 0065. Saya Muhammad Fatimah Sada Bibi dengan NPM 0091. Saya adalah Yasudi dengan NPM 0047. Ikuti keseruan kami saat di KMI Expo ya guys. Bye. Sekarang kita baru ada sama Mas Teh. Boleh dikenalin namanya Mas? Oke, perkenalkan nama aku David Kurniawan. Aku dari IKBP Taumangu. Kampus kami ada di kaki Taumangu. Saya Bapak Sultan. Di sini aku mau tanya nih Mas, kenapa Masnya ambil tema omah hidroponik? Omah hidroponik itu sebenarnya kalau filosofinya itu sendiri, kita itu pengen mau bangun omah atau kubah hidroponik. Kalau di teman-teman pernah datang ke Taumangu itu di sana itu hamparan tanah untuk perkebunan sangat luas. Tapi kalau kita masuk ke perkotaan nih, sangat susah nih buat bikin kebunan. Makanya adalah kita bikin budidaya hidroponik. Ayo masuk buat kayak Ayo, hidroponiknya. kita masuk buat hidroponiknya. Kita bisa lihat langsung. Nah, jadi di sini kita bawa display dari berbagai macam sayuran nih. Sebenarnya kalau satu pipa gini harusnya satu jenis sayuran ini Kak. Tapi untuk displaynya aja untuk kali ini kami bawa ada naiba, ada selada, caisin sama pagoda nih Kak. Oh ya, untuk sistem hidroponiknya ini boleh dijelasin nggak Mas gimana cara nanamnya? Oke, jadi kalau buat sistem hidroponiknya ini kita yang saat ini kita bawa itu sistem DFT atau deep, airnya lebih dalam. Kalau NFT itu biasanya pipanya lebih dangkal dan kotak. Nah, kalau untuk sistem penanamannya pertama kita pasti menanam lewat tabul dulu Kak. Media tabul dulu kita siram dulu, kita bibitin di situ, terus kita siram untuk 3 sampai 1 minggu untuk dia bisa bertahan, baru kita pindah ke DFT-nya ini Kak. Gitu. Dan baru bisa bertahan di sini. Untuk dialiri pupuk terus. Kan kalau hidroponik itu nanti nutrisinya dialirin pakai air. Ya betul. Apakah kalau misal satu paralon ini tuh beda jenisnya itu terus gimana jenis tanamannya? Kalau misalkan itu misalkan ini memang satu aliran air ini satu tanaman Kak. Nah, kakak bisa lihat di sini, ini untuk size ini itu agak susah bertahan hidup sebenarnya Kak. Dia itu bakal beda dengan yang naiba ini. Naiba benar-benar kakak mau pegang ini enak banget nih daunnya. Beda sama si Taizumi ini benar-benar dia udah kucet, udah bertahan hidup dari 2 hari lalu. Lagi kalau misalkan kadar air itu Kak, setiap kota itu beda nih. Taumangu sama Magelang. Magelang itu kadar airnya lebih basah, lebih basah lagi. Tapi kita bisa untuk makan itu kucetnya Kak. Biasanya sisa kita hidup di pH yang mau tinggi dan bisa atau beda nantinya sampai di atas sudah sampai bawah itu Kak mereka. Biasanya tanaman seperti nutrisi ya. Nah, kira-kira untuk setiap jenis tanaman ini nutrisinya tuh berbeda-beda. Nah, itu boleh disebutin nggak untuk tanaman paksa nutrisinya berapa? Untuk nutrisinya itu biasanya kami belum tatak dulu Kak. 1 liter air itu biasanya kita pakai ABS hanya 5 mili. 5 mili B-nya 5 mili dengan perbandingan 1 liter air Kak. Itu biasanya kami coba dulu untuk semuanya. Nanti kalau silakan itu kan berarti kita coba untuk takar lagi. Untuk takaran harga biasanya di angka 5 sampai 6 Kak. 5,8 5,20 Kak. Oke, airnya. Biasanya memang tidak segitu. Nanti kalau misalkan dia udah sampai 6 atau 7, kita turun lagi untuk dibalik lagi di angka 5 sampai 6 persen. Boleh tunjukin cara ngeceknya barusan? Boleh Kak. Nah ini stabilnya di 5,30 nih Kak untuk pipa yang ini. Ini untuk takarannya angkanya diusahakan 5 sampai 6 aja. Gitu. Kalau untuk yang atas itu pH-nya sama nggak Mas? Harusnya sama Kak, tetap sama. Karena kan dia tetap mengalirkan. Ini buat apa? Selain ini apa aja? Oke, tadi kayaknya aku bawanya contoh
contohnya ini ada pagoda, caisim, selada, sama naiba. Sebenarnya ada kangkung, ada bayam, ada pakcoy, itu yang biasanya dipakai di hidroponik. Tapi cabai juga bisa Kak di hidroponik. Kalau tanya ubi ini nggak bisa Kak kalau ubi. Biasanya tanaman-tanaman yang berbatang kayu itu nggak bisa untuk di hidroponik. Dia bisa yang tanaman yang batang hijau saja. Sedangkan itu biasanya kalau di sana itu aliran petani itu satu jenis tanaman yang digunakan. Kalau ditanya kenapanya aku nggak tahu, tapi ya bisa dilihat ini nih. Dia itu kalau di Caisim dia bisa menarik di bawahnya naiba sama seladanya ini. Jadi dia memang agak layu karena dia bertahan hidup. Tetapi itu karena misalkan itu satu aliran khusus untuk naik ini kan display, tapi itu jadinya agak susah nih dia untuk bertahan hidup. Nah, sebenarnya nggak ada kalau yang aku tahu nggak ada, jadi di sana memang satu. Nah ini kalau kemarin ada beberapa nih kayak kemarin mati listrik dan nggak bisa lampu, nggak bisa pompa, jadi akhirnya dia bakal susah nih buat naik lagi airnya. Dan akhirnya jadi mengurangi beberapa tanaman kami. Ya. Oke, Mas ya. Untuk pemasarannya ini sampai kemana ya Mas? Kalau pemasaran sejauh ini kita itu masih di resto-resto sekitaran, karena kan banyak nih resto sekarang yang menerapkan untuk hidup sehat, menggunakan sayuran yang sehat. Nah kalau hidroponik itu nggak pakai pestisida nih, jadi dia itu pure bertahan hidup dengan airan air ini Kak. Jadi itu bisa masuk nih. Terus yang kedua, kalau kan banyak tempat yang mulai menanam hidroponik untuk menghijaukan hotel atau ada beberapa kayak rumah makan yang dihijaukan, biasanya kan terbitannya dari kita Kak. Nah untuk kali ini kita itu ada inovasi yang baru, kita itu ada kit ini Kak. Nah kit ini itu pemasarannya untuk di area sekolah, untuk orang-orang yang baru mau coba untuk menanam hidroponik. Di dalamnya udah lengkap, dapat netpot, dapat tongkol, dapat bibit, AB mix, dan takanannya langsung Kak. Dan semua ini bakal dapat untuk pemula bagus banget. Dan kita ada yang deko nih Kak. Deko itu untuk memperhijau ruangan, intinya cuma buat dekoratif sebenarnya Kak. Kalau yang ini memang belum dipasarkan dan bakal kami masukkan di online shop supaya bisa dijangkau lebih banyak. Tapi kalau untuk sayuran dan pembibitan bakal susah nih Kak kalau di online shop. Oke, sekian wawancara dari kelompok kami dengan Oma Hidroponik. See you. See you.